Halo Sobat Pomet semuanya, kembali lagi di podcast Medical and Career, Departemen Pendidikan dan juga Profesi, BMKM FK Unan. Saya sebagai moderator dan salah satu dari staf dari Departemen Pendidikan juga Profesi sangat senang nih dapat membantu podcast pada episode kali ini. Nah, sebelumnya kita kedatangan tamu nih yang sangat berkompeten di bidangnya. Siapakah ya? Nah, kita kedatangan narasumber yaitu Bu Mahfira Asyifa Amandita Azahra, SPCMA. Halo. Nah, ngomong-ngomong tentang peningkatan karir dan juga berhubungan dengan psikologi, yang pastinya kita berpikir kan kalau peningkatan karir itu kita berpikir tentang hard skill kita, tentang spesifikasi diri kita. Namun bagaimana sih kalau misalnya ternyata peningkatan dari karir itu uh, lebih besar berasalnya itu dari diri kita sendiri. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas hal itu lebih dalam dengan tema yaitu memanfaatkan psikologi sebagai personal growth, karir yang dimulai dari diri sendiri. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih dengan Bu Andin, sebelumnya saya kira akan membacakan CV dari Bu Andin itu sendiri. Nah, untuk Bu Andin sendiri, Ibu Andin itu adalah salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di jurusan psikologi. Nah, lalu untuk pengalaman organisasi sendiri, Ibu Andin itu pernah masuk ke dalam organisasi ISEC, yang mana Bu Andin itu pernah menjadi Vice President OGX, pernah menjadi ER Manager OGV, OC Exchange of Lead Tourism Project, Matching Task for Staff OGV, dan juga exchange partisipan pada Explore Cina di Guangzhou, Cina Mainland. Dan juga pada pendidikan sendiri, Ibu Andin itu ada lulusan S2 Magister Psikologi pada Universitas Gadjah Mada, serta S1 Psikologi pada Universitas Andalas. Nah, pada saat melaksanakan S1 ini, Ibu Andin tuh pernah mengikuti 2 program exchange. Yang pertama itu exchange dengan ISEC ke Guangzhou, Tiongkok pada tahun 2015, dan juga Student Mobility Program tahun 2018 ke Osaka City, Universitas Osaka, Jepang. Wah, Bu Andin sangat keren ya guys, karena Bu Andin ini udah pernah ke Cina, sudah pernah ke Jepang juga. Nah, jadi karena Bu Andin sangat hebat jatuhnya di bidang psikologi kan, jadi kita tanpa berlama-lama lagi kita akan bertanya dulu nih kepada Bu Andin. Halo Bu Andin, gimana Bu Andin kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah sehat Syakira. Syakira gimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Ibu Andin sehat. Ibu Andin juga semangat nih sepertinya menjalani podcast ini. Nah, sekarang saya kira tuh punya pertanyaan gitu Bu buat Bu Andin. Nah, yang pertama itu saya kira pengen bertanya tentang critical thinking Bu. Nah, biasanya orang-orang itu berpikir kalau critical thinking itu adalah hal untuk memecahkan masalah gitu ya Bu. Sedangkan hal itu kan bisa kita teliti atau kita cari lebih dalam gitu pengertiannya kan Bu. Nah, kalau menurut Bu Andin sendiri, apakah Ibu bisa gitu menjelaskan bagaimana critical thinking yang diajarkan dalam psikologi itu bisa berbeda dan jauh lebih kuat gitu dampaknya di dunia kerja, ataupun kalau bagi mahasiswa mungkin organisasi gitu. Oke, terima kasih Syakira. Untuk kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya critical thinking gitu ya. Critical thinking itu adalah berpikir kritis. Artinya ketika ada suatu fenomena, ketika ada suatu masalah, itu yang dilihat bukanlah siapa yang melakukan dan siapa yang harus disalahkan. Nah, yang namanya critical thinking, kita itu harus bisa menganalisis sebenarnya masalah ini muncul karena apa. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa melihat karena apa sih masalahnya muncul, terus siapa sih yang bertanggung jawab atas hal ini. Nah, yang paling penting dalam critical thinking itu adalah kita mencari solusi dari masalah yang ada, bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Seperti itu. Jadi kita benar-benar ketika ada masalah itu berpikir secara kritis. Ketika ada fenomena berpikir secara kritis, ini apa yang menyebabkannya, kemudian dampaknya apa dan bagaimana menyelesaikannya. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya critical thinking, kita harus melihat yang namanya urgensi. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam critical thinking tentu dalam suatu fenomena, dalam suatu masalah itu yang menyebabkannya tidak satu,
seperti itu. Tidak hanya satu hal yang menyebabkan masalah itu terjadi, pasti ada rentetan masalah. Kemudian harus dilihat yang mana sih yang jadi masalah sebenarnya, yang mana sih penyebab utamanya, dan bagaimana kita bisa menelaah hal-hal tersebut. Nah, apakah kita bisa berpikir secara kritis sendiri? Mungkin bisa, tapi akan lebih baik ketika kita bisa berdiskusi dengan orang banyak. Ketika ada masalah, pasti ada orang yang berkonflik, benar kan? Nah, sehingga kita harus melihat dari dua sisi pandang, harus melihat dari dua sisi mata uang gitu. Jadi kita tidak hanya tahu dari POV yang satu, tapi kita harus tahu POV kedua-duanya gitu. Semua pihak-pihak yang terlibat, sehingga kita bisa menganalisis hal secara holistik, lebih menyeluruh. Seperti itu. Kemudian berpikir kritis ini sebenarnya juga membantu kita untuk memilah mana sih rumor, mana sih gosip, mana sih kejadian yang sebenarnya. Seperti itu. Karena ketika ada terjadi suatu masalah, orang akan membandingkan, orang akan ngomongin dari satu mulut ke mulut lain. Nah, dari satu orang ke orang lain itu ada filternya, saya kira. Jadi ketika ada filter, tentu yang kita pahami sebagai orang kesekian yang mendengar akan berbeda dengan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, critical thinking membantu kita tahu hal itu, untuk menghindari hoax, untuk menghindari gosip, rumor yang tidak jelas. Maka kita penting untuk melakukan yang namanya critical thinking. Begitu. Jadi critical thinking ini membuat kita lebih aware juga dengan informasi ya Bu, serta membuat kita kayak kalau misalnya ada masalah, kita mencari akarnya dulu, baru nanti bisa mencari solusi biar tidak ikut-ikut orang gitu menyelesaikannya. Lalu juga Bu, di psikologi sendiri kan kita kan juga ada mempelajari empati gitu ya Bu. Nah, kalau orang awam biasanya berpikir kalau empati itu kan merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, itu bagaimana tuh psikologi mengajarkan kita untuk mengubah empati ini menjadi skill yang terukur dan juga dapat digunakan secara profesional? Oke, thank you Syakira. Jadi kalau kita ngomongin empati itu istilah yang aku suka itu adalah putting ourselves in someone's shoes gitu. Jadi kita cobain gimana sih ngerasain jadi orang lain gitu ya, benar kata Syakira tadi. Nah, kemudian untuk empati ini sendiri seringkali dikaitkan dengan simpati. Kita sering kebalik nih, mana yang simpati, mana yang empati gitu. Nah, kalau simpati itu kita merasa kasihan dengan orang lain, kita merasa iba dengan orang lain. Tapi empati sendiri itu kita merasakan yang dilakukan orang lain, yang dirasakan orang lain, yang dialami oleh orang lain. Seperti itu. Jadi gimana sih caranya kita membuat hal itu menjadi sesuatu yang terukur, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam akademik maupun dalam organisasi, seperti itu. Nah, sebenarnya ya teman-teman Hima, teman-teman BEM itu sebenarnya udah melakukan cara untuk mengaplikasikan empati itu, meningkatkan empati itu. Misalnya seperti banyak sekali rasanya kegiatan-kegiatan BEM dan Hima yang bersifat volunteer, bersifat relawan, seperti itu. Kalau nggak salah beberapa saat yang lalu itu di Hima Psikologi sendiri ada kegiatan volunteer itu bersama komunitas kesehatan, kalau nggak salah waktu itu bareng teman-teman anak dengan kanker, seperti itu. Kemudian untuk di BEM sendiri, kemudian fakultas secara keseluruhan ya, kita udah sering banget melakukan hal-hal untuk meningkatkan yang namanya empati ini. Kayak misalnya waktu Lustrum 70 tahun kemarin dari FK Unan itu kita kan mengadakan pengabdian masyarakat ke Bungus gitu ya. Ada di kantor camatnya dan di puskesmasnya. Nah, di situ kita ngumpulin tuh bapak-bapak dan ibu-ibu lansia, kemudian juga ibu-ibu hamil. Nah, mereka itu diberikan tes dan cek kesehatan secara menyeluruh, mulai dari cek tensi, kemudian gula darah, kemudian juga ada mata, jantung, dan lain sebagainya. Dan untuk ibu-ibu hamil juga diberikan edukasi, kemudian juga
cek janin dan lain sebagainya. Nah itu kan juga membantu mengajarkan kita bahwasanya ada loh ternyata orang-orang yang tidak seberuntung kita. Oh ternyata kita hidupnya udah lebih enak dibanding orang lain. Nah kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarelawan seperti itu memang mengajarkan kita, menajamkan rasa empati kita. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun kita berorganisasi ataupun kita tetap memerlukan empati ya Bu, untuk meningkatkan kayak perasaan peduli gitu terhadap orang seperti itu ya Bu. Nah lalu kan terus ada studi kasus nih kan banyak di psikologi Bu, kan biasanya atau enggak yang diajarkan di psikologi itu kan bagaimana kita berinteraksi dengan pasien misalnya kayak gitu ya Bu. Nah bagaimana sih bagaimana cara kayak berkomunikasi dengan pasien ini bisa gitu diterapkan di luar konteks klinis, kayak misalnya rapat bisnis ataupun negosiasi gitu Bu, kayak rapat-rapat organisasi. Oke, kalau di psikologi kita itu biasanya yang kita lakukan pertama itu adalah mendengarkan. Jadi teman-teman di psikologi itu memang dilatih untuk bisa mendengarkan. Seperti itu. Nah, ketika nanti kita tamat S1 ya, kan kita udah boleh tuh menerima konseling non psikologis bersama para dan menerima klien gitu ya. Dengan misalnya apakah dia pengen konselingnya tentang sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika kita membuat hal ini untuk gimana sih caranya untuk mengaplikasikannya dalam dunia kerja seperti itu kan, sebenarnya itu sama seperti yang kita lakukan kepada si klien tadi. Kita dengarkan apa sih masalahnya. Pertama itu mendengarkan, kemudian setelah kita mendengarkan kita harus berpikir secara kritis. Ini yang dia sampaikan apakah benar yang dia sampaikan atau masih kulit-kulitnya nih, kayak gitu. Karena seringkali orang yang datang klien dari psikolog gitu ya, itu baru bisa mengeluarkan isi hatinya itu dalam beberapa kali sesi atau mungkin di paruh terakhir sesi gitu. Jadi sulit sekali sebenarnya untuk mengungkapkan apa sih yang jadi masalah ketika kita berhadapan dengan klien seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang organisasi, sebenarnya kemampuan kita mendengarkan, kemampuan kita untuk berpikir kritis itu benar-benar dilatih, benar-benar diaplikasikan seperti itu. Nah, kemampuan kita untuk mendengarkan itu bukan hanya sekedar dengerin dia terus masuk kiri keluar kanan, enggak. Tapi proses mendengarkan itu juga membuat kita bisa berpikir secara kritis. Benar nggak ya yang bapak ini bilang, benar nggak ya yang ibu ini bilang, apakah ada sesuatu yang kita lewatkan atau ada sesuatu yang kita abaikan. Nah itu penting untuk anak psikologi peka akan hal-hal demikian seperti itu, karena ketika kita berorganisasi, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, penting pula untuk kita bisa mengungkapkan, belajar untuk, karena kita udah berpikir kritis, kita harus bisa belajar untuk mengemukakan pendapat. Nah, seringkali sulit untuk mengemukakan pendapat ini. Apalagi kalau kita merasa orang yang ngomong dengan kita itu adalah orang yang punya pengalaman lebih tinggi, punya pendidikan yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin dalam setting akademik ya, yang namanya salah itu adalah hal yang normal. Seperti itu, karena kita tidak bisa tahu kita benar kalau kita tidak pernah salah. Seperti itu. Nah, tentu ketika kita berhubungan dalam dunia kerja, kita bagaimanapun harus membuat segalanya tadi, mungkin yang salah harus kita benarkan secara langsung. Dan kita seringkali itu tadi bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin posisinya di atas kita. Nah, kita itu sebagai orang Minang gitu ya, tinggal di ranah Minang, kita punya adat yang cukup kental, dimana beliau itu adalah senior, adalah orang yang punya jabatan atau pendidikan lebih dariku, tapi bagaimana ya cara aku bisa mengemukakan pendapatku. Bukan berarti kita yang lebih muda itu tidak bisa memberikan masukan, bukan selalu kita yang dikritik gitu, karena bisa jadi beliau itu butuh masukan, butuh pandangan lain seperti itu.
Nah, itu yang penting untuk kita lakukan. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang Bu Andin jelaskan tadi, yang berkomunikasi dengan pasien tadi kan tetap bisa kita paskan gitu dengan yang lebih profesional kayak gitu. Kita mendengarkan, terus setelah mendengarkan, tidak hanya mendengarkan tapi kita juga melakukan critical thinking, yaitu bagaimanakah, apakah info ini benar ataupun tidak, seperti ya Bu. Nah, lalu juga kalau dari sudut pandang ibu sendiri, dari sudut pandang ibu dan juga sudut pandang psikologi gitu Bu. Nah, adakah tahapan yang unik gitu dalam menyelesaikan masalah, dan bagaimana solusi yang ibu sampaikan tuh dapat membantu kita kayak misalnya di dunia kerja ataupun organisasi gitu Bu? Oke, kalau ini sepengalamanku ya Syakira, yang namanya masalah itu tidak disebabkan oleh satu pihak. Pasti ada banyak pihak yang menyebabkan masalah itu muncul, yang menyebabkan masalah itu timbul ke permukaan. Jadi ketika ada orang yang berkonflik, tidak ada satu orang pun yang murni salah dan yang lainnya murni benar. Keduanya pasti ada kesalahan yang dilakukan masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana nanti tahapan menyelesaikan masalah tuh, terus bagaimana solusi dari ibunya? Oke, tahapan yang menyelesaikan masalah itu tadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, harus mendengarkan dari dua belah pihak, baik pihak yang menyalahkan ataupun pihak yang disalahkan ketika terjadi konflik. Nah, kemudian dari masing-masing pernyataan kedua belah pihak harus dilihat juga yang dia sampaikan benar nggak, ada nggak buktinya. Nah, bukti-bukti itu ada timestampnya nggak, ada waktu-waktunya nggak, atau itu adalah sebuah pernyataan yang dibuat untuk membela diri sendiri, defensif gitu. Nah, disitulah berperan kemampuan kita mendengarkan dan kemampuan kita untuk berpikir kritis, ya kan? Nah, kalau aku sendiri ketika ada yang berkonflik, aku suka untuk mengumpulkan, memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya kalau seandainya itu pun aku sendiri yang mengalami konflik itu sendiri, aku lebih suka konfront orangnya. Akan lebih baik ketika masalah itu diselesaikan langsung daripada dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut nanti pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat jadi ikut terlibat, seperti itu. Jadi kalau menurutku hal yang paling unik dilakukan, hal yang paling efektif untuk dilakukan ketika ada masalah itu adalah kita bertemu, berdiskusi, bermusyawarah gitu ya, bertabayun, berkumpul untuk ini adalah masalahnya. Menurut kamu masalahnya di mana? Menurutku masalahnya di mana? Oke, apa jalan tengah kita? Nah, itu akan lebih baik dilakukan daripada kita menyelesaikannya let the time heals gitu kan, atau udahlah biarkan aja lah waktu, nanti lama-lama lupa juga. Tidak pernah waktu itu membuat kita lupa. Waktu itu hanya membuat kita memendam perasaan-perasaan negatif yang nantinya bisa berdampak negatif pula kita ke depannya. Jadi ketika ada orang marah gitu ya, tapi tidak ada yang orang marah, orang sedih atau emosi-emosi negatif itu dipendam, itu lama-kelamaan akan meledak. Nah, kita sebagai psikologi tidak ingin perasaan-perasaan negatif itu meledak, karena akan mungkin menjadi bentuk agresivitas, mungkin akan perginya nanti ke depresi yang secara ekstrimnya ataupun yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau ada masalah itu emang kalau bisa diselesaikan sesegera mungkin ya Bu. Lalu kalau misalnya memang ada nih pihak-pihak yang terlibat gitu, kita musyawarahkan, yang ini merasa gimana, ini juga gimana, jadi nanti masalah itu bisa cepat selesai dan juga tidak dipendam. Karena seperti yang Ibu bilang tadi kan, ada emosi yang terpendam, takutnya nanti meledak gitu kan Bu. Nah, terus menurut Ibu sendiri, seseorang yang dapat
Bagaimana sih menurut Ibu seseorang yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan psikologi mereka untuk memandu jalur karir yang paling sesuai? Nah, bagaimana sih caranya Bu biar kita tahu kayak kelebihan kekurangan misalnya dari psikologis itu, biar tuh kita menentukan gitu jalur karir kita itu yang mana nanti Bu? Oke, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan melakukan SWOT analysis namanya. Apa sih SWOT analysis itu? SWOT, S, strength. Kita harus tahu kita bisanya apa, kita kemampuannya apa, kita itu sukanya apa. Itu strength. Strength itu artinya kekuatan kita, kelebihan kita. Kemudian ada W, weakness. Kita itu nggak bisa di mana, kita itu lemahnya di mana, kita itu kesulitannya di mana. Itu weakness, kesulitan kita. Kemudian ada namanya O, opportunities. Apa sih pihak-pihak eksternal yang bisa membuat kita maju di dalam bidang-bidang tertentu, seperti itu. Kemudian ada T, threat. Threat ini adalah ancaman. Itu kembali masih pihak-pihak eksternal yang membuat kita tidak bisa maju ke depannya, seperti itu. Nah, ketika kita bisa melakukan SWOT analysis ini, kita bisa menetapkan sebenarnya aku lebih cocok di bidang apa ya, kayak gitu. Mungkin boleh dicontohin ke aku ya. Misalnya strength tuh aku tahu bahwasanya aku adalah orang yang senang untuk bertemu dengan orang lain. Kemudian aku merasa bahwasanya kelebihan aku adalah interpersonal skillnya, dan kemudian aku adalah orang yang berani. Itu kelebihanku. Tapi kelemahanku adalah aku tidak bisa kalau yang namanya sudah berhubungan dengan angka, sudah berhubungan dengan grafik dan lain sebagainya, itu tidak bisa gitu, karena sulit untuk rasanya mengerti untuk hal-hal demikian gitu kan. Kemudian terus ada opportunities. Apa sih hal-hal eksternal yang bisa membantuku mengoptimalkan diriku adalah dengan misalnya seperti keluargaku mendukung apa yang ingin aku lakukan. Misalnya kalau mau les A boleh, les B boleh, mau ikut kegiatan ini boleh, mau ikut kegiatan itu boleh, seperti itu. Misalnya kemudian kalau T, threat-nya apa sih? Misalnya kalau kita ngomongin dunia kerja pasti tidak muluk-muluk ada hubungannya dengan tinggi badan gitu kan. Kemudian peraturan-peraturan mengenai tinggi badan tentu akan menghambat orang-orang yang mungkin tinggi badannya tidak seperti requirement yang diminta. Nah, itu adalah salah satu threat-nya. Untuk mungkin sedikit cerita gitu ya, aku tuh sangat senang dengan aviasi, sangat senang dengan dengan di industri terbang, menerbang dan lain sebagainya. Jadi cita-citaku dulu itu adalah bekerja di Garuda gitu. Nah, karena aku tahu requirement untuk menjadi pramugari itu tidak bisa 150-an, jadi aku kayaknya aku tidak bisa nih jadi pramugari. Tentu gitu ya, itu yang harus kita lakukan. Karena threat-nya adalah peraturan dari perusahaan, weakness sendiri adalah tinggi badan misalnya, seperti itu. Tapi kembali lagi, aku suka ngomong, aku suka bertemu dengan orang lain. Kira-kira apa ya dari degree yang aku punya, sarjana psikologi, apa yang bisa aku lakukan untuk tetap bekerja di dalam passionku misalnya, seperti itu. Kemudian aku dapat kesempatan untuk melanjutkan S2. Setelah S2 kemudian buka kesempatan untuk jadi dosen. Terus aku berpikir, kalau aku jadi dosen apakah bisa aku melakukannya? Itu tadi yang aku lakukan, SWOT analysis. Dari strength, dari weakness, kayaknya kemampuan matematika dan logika ini masih bisa kita optimalkan, masih kita bisa latih, seperti itu. Mungkin bisa sepanjang berjalannya waktu kita saling belajar, kayaknya ini bisa kita lakukan gitu. Nah, opportunitiesnya adalah orang tuaku tidak menuntut untuk kamu harus bekerja sekarang, kamu harus ini, outcome-nya, income-nya harus begini, enggak. Jadi it's all on me gitu loh. Setelah aku lakukan SWOT analysis, aku berpikir bahwasanya it's not bad to be dosen gitu loh, enggak jelek jadi dosen. Aku bisa ngomong, aku bisa ketemu orang baru, aku bisa ketemu mahasiswa yang lucu-lucu dan menggemaskan gitu kan. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika aku mau jadi apa ya, aku cocok gak ya jadi yang itu. Kalaupun misalnya aku ada weaknessnya, kelemahannya bisa diimprove gak ya, bisa kita overcome gak ya, bisa kita atasi gak ya, seperti itu. Nah,
Kan kalau misalnya kita menentukan karir gitu kan Bu, kan kita menggunakan analisis SWOT seperti yang Ibu bilang tadi. Cuman ada beberapa orang yang kayak dia dikasih misalnya analisis SWOT, ditanya strengths atau weakness gitu kan Bu. Cuman ada orang yang kayak beneran bingung sama diri sendiri. Apakah ada hal yang bisa menyebabkan hal itu Bu, yang kayak ragu sama diri sendiri, kekuatanku apa ya, kelemahanku apa? Kadang ada orang yang lebih banyak tahu kelemahan gitu Bu, dia nggak tahu strengths-nya di mana gitu. Gimana tuh? Oke, berorganisasi adalah salah satu cara kita untuk tahu diri kita sendiri. Karena dalam organisasi kita berdinamika dengan orang lain kan, kita berhubungan dengan orang lain, kita diberikan perlakuan oleh orang lain. Kita ada merasakan emosi-emosi positif, kita ada merasakan emosi-emosi negatif. Kemudian dalam berorganisasi kan teman-teman punya proker kan. Apakah proker itu tercapai, apakah proker itu tidak tercapai. Nah, sebenarnya untuk tahu strength kita di mana itu tinggal kita analisis proker-proker kita, kegiatan-kegiatan kita di kelas yang sudah kita pernah lakukan. Seperti itu. Misalnya contohnya, kenapa, dari mana sih aku tahu bahwasanya strengthku adalah ngomong? Dari mana sih aku tahu strength aku adalah aku bisa dan senang bertemu orang baru? Itu dari presentasi di kelas. Oh, aku ternyata bisa loh menjelaskan ini dengan baik, dengan bahasaku sendiri, dan teman-temanku mengerti. Oh, aku bisa loh ngasih contoh yang teman-temanku pahami, yang berbeda dari buku, misalnya seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan sederhana yang kita lakukan di kelas sehari-hari, itu juga bisa membantu kita sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita berorganisasi, tidak hanya teman-teman hima, tidak hanya teman-teman BEM kan yang kita temui, ada pihak-pihak eksternal, kemudian kita ada ketemu dosen, kita ada ketemu alumni, dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, dari sosialisasi itu sebenarnya membantu kita. Oh, ternyata aku suka gini loh, oh ternyata aku tidak suka ini loh, oh ternyata aku bisa ini, tapi aku nggak bisa ini. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi jatuhnya kayak hubungan sosial tuh kayak berperan besar gitu ya Bu, gimana Benar. kita menganalisis diri sendiri gitu. Benar. Nah terus Bu, dari perspektif Ibu sendiri, apa sih peran kesadaran diri dan juga kecerdasan emosional dalam pengembangan karir yang berkelanjutan? Kayak apa peran dari kecerdasan emosional ini untuk mengembangkan karir kita selanjutnya gitu. Oke, kalau ngomongin tentang kecerdasan emosional, tentu kita juga harus bisa tidak hanya melihat diri kita sendiri, gitu kan. Kalau yang tadi aku jelasin bahwasanya kayak kita gabung organisasi, kita belajar di kelas, itu bisa membantu kita improve. Tapi perlu kita ketahui juga sebagai makhluk sosial, kita butuh pendapat orang lain. Kita butuh masukan orang lain, kita butuh kritikan orang lain. Meskipun kritikan itu tidak membangun, meskipun kritikan itu menyakitkan hati, tapi itu bisa kita jadikan sebagai bentuk refleksi diri. Nah, kecerdasan emosional, emotional quotient itu bisa kita bangun dengan hal-hal demikian. Jadi, oke, orang menganggap aku tidak baik. Nah, apa sih yang harus? Terus kita critical thinking tadi ya. Benar nggak ya yang orang bilang tentang aku? Ditanya lagi, guys, menurut kalian, ke teman-teman ya, menurut kalian aku gini nggak ya orangnya? Jujur aja. Nah, kita meminta pendapat orang lain sambil berpikir, tidak menolak ya. Kita berpikir ini beneran nggak ya? Benar nggak aku yang demikian? Ditanya secara kayak konfirmasi ke orang lain. Nah, kemudian kita akan dapat tuh banyak ya orang, oh enggak, kamu orangnya gini, oh iya kamu orangnya begini. Terus kita berpikir, refleksi, benar nggak ya aku orang demikian? Oke, kalau seandainya didapat kesimpulan bahwa oh memang aku adalah orang yang demikian, apa sih yang harus aku improve tentang diriku? Nah, yang namanya emotional quotient artinya kita tidak hanya peduli ke orang lain, tapi kita bisa mengelola, meregulasi, mengontrol emosi kita sendiri. Ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa merasakan hal yang orang lain rasakan. Nah, itu yang emotional quotient. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain itu akan gampang dilakukan ketika sudah kita selesai dengan diri sendiri. Kita tahu tentang diri kita. Karena yang punya badan adalah diri kita sendiri, kita harus tahu orang yang paling tahu tentang diri kita. Jangan sampai orang lain lebih tahu tentang diri kita dibanding kita sendiri. Nah, orang yang demikian bukan berarti dia punya emotional quotient yang bisa dibilang belum baik. Itu tadi. Jadi emotional quotient itu adalah kita mengerti tentang diri kita sendiri dan mengerti tentang orang lain.
Ketika kita bisa meregulasi emosi kita, mengatur emosi kita, tidak asal marah, tidak asal kesal, tidak asal tantrum gitu ya, ke orang lain pun demikian. Seperti itu. Jadi bagaimanapun kecerdasan emosional tuh kayak kita lebih paham terhadap diri kita dulu ya Bu, walaupun tetap ada kayak orang-orang bilang kamu tuh gini, tapi tetap harus ditetapkan bahwa tetap kita yang lebih kenal terhadap diri kita sendiri ya Bu. Nah terus kalau apa tuh Ibu kayak memberikan contoh gitu Bu, kayak bagaimana sih prinsip-prinsip psikologi kayak semisalnya tuh mindfulness atau enggak growth mindset itu dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dan ketakutan dalam dunia kerja gitu Bu. Oke. Kalau namanya kita ngomongin mindful, artinya kita aware, kita sadar kita berada di mana dan sedang ngapain. Itu dulu yang namanya mindful. Artinya gampangnya gini aja deh, kalau teman-teman naik motor gitu ya, sering bengong. Jadi misalnya kalau misalnya kita dari Limau Manis ke Unan Jati misalnya, itu kan lurus aja gitu kan, tapi kan bisa jadi kita belok lewat jalan Ampang atau lewat jalan Lubek, kan sebenarnya bisa aja, tapi karena kita terbiasa lewat Lempeng, jalan itu kayak udah muscle memory aja lewatnya. Nah itu tidak mindful. Yang namanya mindful itu kita sadar, oke, sekarang aku di Limau Manis, aku mau ke Unan Jati, aku mau lewat sini. Kenapa aku lewat sini? Karena itu lebih dekat. Nah diperhatikan tuh, di sebelah kiri ada apa, oh ada orang jualan, di sebelah kanan ada apa, oh ada kafe, terus ada angkot dan lain sebagainya. Jadi mindful itu ketika kita sadar di sekitar kita itu ada apa, seperti itu. Nah kemudian bagaimana sih kita menerapkannya di dunia kerja gitu ya, dan growth mindset tadi, bagaimana sih cara kita menetapkannya di dunia kerja, itu adalah pertama harus sadari kita sedang berada di mana gitu. Karena kadang seringkali kita kayak apaan sih ini nggak jelas bla bla segala macam, kita ngerasa kayak kita tuh masih di rumah tuh sama teman-teman dekat gitu loh, padahal kalau kita di tempat kerja kita ya we are our person gitu, kita sendiri gitu. Sebagai kalau di tempat kerja atau di organisasi kan ada hierarki ya, ada atasan ada bawahan. Nah itu yang harus kita sadari, apa sih job description kita, apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian growth mindset itu adalah ketika kita melihat kejadian yang ada, terus kita analisis, kemudian apa sih yang bisa kita improve, apakah sistem ini udah benar, apa sih sistem yang bisa kita, apa sih yang bisa kita lakukan agar sistem ini bisa improve, agar lebih dimudahkan, agar semua orang bisa lebih merasakan manfaatnya. Nah growth mindset itu adalah tentang perubahan. Segala sesuatu yang sudah tidak relevan itu kita tinggalkan saja, tapi bukan berarti dihapus sama sekali, tapi diimprove gitu kan. Nah seringkali misalnya kayak Gen Z itu disalahin karena A, B, C, D, F, G gitu ya, karena dirasa milenial dan boomers bahwasanya Gen X juga orang ini nggak benar nih, tapi sebenarnya zaman itu udah berubah karena ada banyak sekali sistem-sistem yang memang tidak relevan. Nah itu yang pentingnya growth mindset. Growth mindset itu adalah ketika kita percaya hal yang kita alami sekarang itu belum sempurna dan itu bisa diimprove. Tergantung kita mau improve-nya bagaimana gitu. Jadi kita lebih memaknai di mana kita, dan kita tahu kita sekarang ada di mana, terus kita mau kemana, terus kita juga meningkatkan gitu apa yang semisalnya mungkin sudah kurang relevan sekarang, seperti itu ya Bu. Aduh, sepertinya podcast kita sampai sini aja nih Bu. Padahal kayaknya masih banyak nih yang pengen Syakira tanyain ke Ibu, Bu. Nah, sekali lagi Syakira berterima kasih kepada Ibu Andin karena sudah menyempatkan hadir dan juga menjadi narasumber dari podcast ini, Bu. Nah, materi-materi dari Bu Andin tadi itu sangat luar biasa, sangat membantu kita, apalagi kalau mahasiswa berorganisasi gitu kan. Nah, banyak juga pengalaman-pengalaman yang sudah di-share oleh Ibu Andin, nah kan. Nah semoga obrolan kali ini tuh menjadi bermakna dan juga lebih menginspirasi gitu terhadap teman-teman dan juga kita semua. Nah
aku, Syakira Alfianda Putri, sebagai salah satu staf dari Departemen Pendidikan dan juga Profesi BMKM FK Unan, meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam podcast ini, dan juga berterima kasih kembali kepada Bu Andin yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Nah, semoga kita semua dapat terus belajar dalam hidup ini, karena pasti ada yang dapat diubah juga dari hidup ini, karena ada yang perlu dikembangkan seperti yang dibilang Ibu Andin tadi. Maka dari itu kami dari staf pendidikan dan juga profesi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.